Bayangkan ada seseorang yang bisa membunuh tanpa menyentuh, yang bisa mengubah hidup seseorang hanya dengan senyum, yang bisa membuat orang kehilangan makna hidup. Cukup dengan satu pertanyaan, kenapa kamu hidup? Namanya Johann Liebert. Dia bukan pembunuh berdarah dingin dalam arti konvensional. Dia bukan siapa-siapa, tidak memiliki identitas kuat, tidak punya ambisi besar, bahkan tidak punya tujuan hidup. Tapi justru karena itu, dia adalah monster. Anime Monster karya Naoki Urasawa mungkin tidak sepopuler Death Note atau Attack on Titan. Tapi siapapun yang pernah menonton akan mengerti, Johann Liebert adalah salah satu antagonis paling mengerikan yang pernah ada. Kenapa? Karena Johann tidak memaksa orang lain untuk membunuh. Dia hanya membisikkan sesuatu, menyentuh bagian terdalam dari luka batin manusia, dan membiarkan mereka jatuh sendiri. Dia adalah cermin. Dia tidak membawa kehancuran. Ia hanya menunjukkan betapa rusaknya manusia jika didorong dengan sedikit dorongan psikologis. Saat kita bicara soal keadilan, moralitas, atau hukum, Johann tertawa karena menurut dia semua itu ilusi. Kebaikan, keburukan, itu cuma konstruksi sosial yang rapuh. Dalam pandangannya, hidup ini tuh absurd, tidak punya makna, dan lebih baik diakhiri saja. Dan yang paling mengerikan adalah sebagian dari kita setuju dengan itu. Johann adalah cermin dari sisi gelap kita yang paling dalam. Dia membisikkan ide-ide yang mungkin pernah lewat di kepala kita, tapi kita takut mengakuinya. Di sepanjang seri, Johann bukan sekedar penjahat. Dia adalah ide. Dia adalah pertanyaan. Bahkan kadang, dia adalah suara dalam kepala kita sendiri. Bayangkan, kalian adalah Tenma, karakter utama di Monster. Kalian adalah seorang dokter yang menyelamatkan hidup seseorang karena kalian tuh percaya semua nyawa itu sama. Tapi kemudian kalian sadar, nyawa yang kalian selamatkan itu adalah Johann. Dan setiap langkah yang dia ambil mengubah dunia jadi lebih gelap. Kalian menyelamatkan Monster dan kalian harus mengejarnya. Johann adalah hasil dari eksperimen trauma masa kecil dan dunia yang mematikan empati. Tapi lebih dari itu, dia adalah penolakan terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Dia tidak peduli siapa yang mati, tidak peduli siapa yang hancur, karena benaknya semua ini tidak penting. Apakah Johann percaya dia benar? Tidak, bahkan tidak butuh pembenaran. Dia cuma ada, dan semua orang di sekitarnya tumbang satu persatu. Seperti efek domino hanya karena melihat dia. Dalam satu adegan yang paling terkenal, Johann bertanya, di dalam tubuhmu, siapa yang tinggal di sana? Sebuah pertanyaan eksistensial yang begitu dalam, karena seolah dia sedang bilang, kita ini kosong, kita cuma wadah, dan semua perjuangan, moral, kasih sayang, cuma permainan kecil untuk bertahan hidup dalam dunia yang hampa. Dan disitulah letak kekuatan Johann Liebert. Dia bukan monster karena punya kekuatan super, tapi dia mampu membuat kita mempertanyakan apakah kita benar-benar ingin hidup. Kalau Light Yagami percaya dia dewa, dan Eren Yeager berjuang untuk kebebasan, maka Johann Liebert adalah kehampaan itu sendiri. Dia tidak ingin menjadi apapun, tidak ingin merubah apapun, tapi justru karena itu dia merubah segalanya. Dia tidak akan meneriakan keadilan. Dia hanya akan berdiri, diam, dan dunia akan teruntuh. Saya Fikri, dan inilah filosofi anime.